Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia. Shalom, Bapak Ibu Saudaraku, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Kembali pada saat kesempatan sore hari ini, kita masih diberikan kekuatan. Mari kita bersyukur, kita bersama-sama beribadah. Kita akan agungkan Dia, kita akan sembah Dia. Dialah Allah, sumber pengharapan dan kekuatan kita. Amin. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mari dengan segenap hatimu. Harapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji.
puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Katakan sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali lagi, katakan bersama-sama. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu jemaat, kita bersama-sama menyembah Dia. Kita sembah Dia. Kita agungkan Dia sebagai Allah dan sumber pengharapan kita. Dia Yesus, satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Dan hanya kepadanya lah kita berharap. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami sembahkan Tuhan, kami tinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Kami menyembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sebab Kau baik. Kau baik. Kau sangat baik. Haleluya. Dengan sepenuh hati kami Tuhan, kami mau mengaku dengan mulut kami dan segenap jiwa kami Tuhan. Kami nyatakan Engkau bahwa Engkau lah Allah, sumber pengharapan kami. Tiada Allah lain seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang mendengar setiap doa dan seruan kami Tuhan. Dan saat sore hari ini kami bersama-sama bersatu hati Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau dengan mulut kami mengaku Yesus dan kami mau angkat pujian ini. Mulutku penuh dengan pujian kepada
kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari dengan suara lembut katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. haleluya. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali lagi katakan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Saat kesempatan sore hari ini Tuhan, kami bersama-sama mau memuji dan meninggikan Engkau secara lebih lagi Tuhan. Mari setiap umat Tuhan yang mau memuji dan meninggikan Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Shalom, sekali lagi saya katakan shalom. Saya percaya ada kuasa di dalam setiap pujian. Amin. Bapak Ibu Saudara harus percaya bahwa setiap pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan, pujian itu mempunyai kuasa, kuasa yang besar. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita puji Dia. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Dia Allah hari di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sekali lagi katakan, Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Dia Allah hari di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa
katakan ada kuasa di dalam setiap pujian. Kuasa yang jauh lebih besar. Bapak Ibu Saudaraku, mungkin saat ini kita masih diharuskan untuk beribadah dari rumah. Sebab pandemi yang masih saja mewabah di bangsa dan negara kita ini begitu sangat besar kuasanya. Tetapi Bapak Ibu harus yakin dan percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang kuasanya jauh lebih besar daripada apa yang saat ini kita alami. Amin. Bapak Ibu, mungkin ada saat ini di antara kita yang mengalami keterpurukan di dalam perekonomian, yang saat ini mengalami keterpurukan di dalam kesehatan. Bapak Ibu yakinlah, percayalah dan hanya berharaplah hanya kepada Tuhan. Sebab kita memiliki Tuhan yang kuasanya jauh lebih besar daripada apa yang kita alami saat ini. Dan percayalah, Tuhan sanggup untuk menolong kita. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Mari bersama-sama kita pujikan. Hanya Kau Tuhan penolongku. Amin. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Mari dengan sepenuh hatimu. Hanya Kau Tuhan
percaya Tuhan, kami mengamini setiap pujian ini. Kuasa-Mu yang jauh lebih besar akan menolong setiap kami. Dan kami percaya pertolongan-Mu akan tepat pada waktunya. Tidak akan pernah terlambat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati setiap kami yang saat ini rindu akan firman-Mu. Saat ini kami yang haus akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, lewat pujian penyembahan kami, lewat ibadah kami pada saat sore hari ini, Engkau memberkati setiap kami. Terlebih Tuhan, Engkau akan memakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai setiap mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan, agar setiap firman yang dikeluarkan boleh menjadi berkat kekuatan bagi kami, menjadikan kami lebih kuat di dalam Engkau. Engkau berkenan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk menyambut firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada hamba-Nya. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Senang sekali boleh menjadi berkat lewat pelayanan firman Tuhan pada sore hari ini. Kita sama-sama dikuatkan lewat pujian bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa, bahkan berdaulat atas kehidupan kita semuanya. Saya ingin mengajak saudara untuk sekali lagi berdoa. Bapak, terima kasih kami menyerahkan pelayanan firman-Mu ini dalam tangan-Mu. Dan biarlah Allah Roh Kudus menolong kami semuanya, memberi kami hikmat dan pengertian, supaya kami dapat memahami firman-Mu dan juga menjadi pelaku firman Allah. Berkati setiap umat-Mu yang berada di rumah maupun yang ada di studio, setiap kami dijamah dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sama-sama kita akan melihat di dalam kebenaran firman Tuhan lewat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Saya akan berbicara tentang melakukan kehendak Tuhan. Ya, saudaraku, mari kita akan baca ayat-ayat ini. Ayat-ayat ini cukup terkenal dan ini sangat luar biasa sekali. Sekali lagi 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Begini bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku, kita semua pasti ingin ya melakukan kehendak Tuhan. Amin. Saya dan kita semuanya pasti ingin melakukan kehendak Tuhan. Karena dengan melakukan kehendak Tuhan, itu artinya kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, orang-orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan tentu sangat mendukakan hati Tuhan. Itu sebabnya kita semuanya pasti ingin dan selalu rindu untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan kita seringkali, saudaraku, berpikir bahwa kehendak Tuhan itu sesuatu yang harus spektakuler, harus yang hebat, harus yang fantastis gitu, saudaraku. Tetapi sebenarnya Tuhan ingin kita lakukan pada hal-hal yang sederhana. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini saya akan membagikan 3 hal yang harus kita lakukan supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan itu apa saja. Hal-hal sederhana apa saja yang Tuhan mau kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan itu sendiri. Yang pertama, di dalam ayat 16 tadi dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Apa Bapak Ibu? Bersukacitalah senantiasa. Saudaraku, tutup Alkitabnya dan berkata sama-sama, bersukacitalah senantiasa. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu doa yang dinaikkan oleh Tuhan Yesus kepada Bapaknya di surga, dicatat di dalam kitab atau Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke-13 ya. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu semuanya. Yohanes pasal 17 ayat 13. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, salah satu isi dari doa yang dinaikkan oleh Tuhan Yesus, yang ditujukan kepada Bapa di surga adalah supaya sukacita Tuhan Yesus itu melimpah, memenuhi setiap murid-murid Tuhan.
dan saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan. Sama-sama katakan amin. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Tuhan mau sukacita itu mengalir dalam kehidupan kita semua. Sukacita yang digerakkan oleh kuasa firman dan Roh Kudus, ya, itu mengalir dalam kehidupan kita semuanya. Bukan sukacita yang dipengaruhi dari luar. Sebab banyak orang Kristen yang sukacitanya itu dipengaruhi dari luar. Contohnya begini, saudaraku, kalau uang saya banyak, wajah saya menunjukkan sukacita. Ya, kalau saya naik pangkat, saya bersukacita. Kalau saya mendapatkan bonus dari di mana saya bekerja, di kantor saya, ya, dapat apresiasi dari majikan saya, lalu kemudian saya bersukacita. Atau dagangan saya laris, membuat saya bersukacita. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, itu adalah sukacita yang dipengaruhi dari luar. Tuhan Yesus mau sukacita itu mengalir di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya ada kata senantiasa. Kata senantiasa itu kan selalu, saudaraku, continue. Ada terus-menerus sukacita yang mengalir, yang dikerjakan oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jangan sukacita kita digerakkan oleh pengaruh dari luar. Duitnya banyak, baru senang dan sukacita. Tetapi begitu duitnya sedikit, ya, lalu kemudian murung lagi, sedih lagi, saudaraku. Tuhan tidak mau, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-17, tetaplah berdoa. Nah, ini penting, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mengapa kita harus tetap berdoa? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena di dalam doa kita percaya ada kuasa yang dahsyat. Di dalam doa kita percaya, kita yakin dengan sungguh-sungguh bahwa di dalam doa itu ada kuasa yang hebat. Saudaraku, ada contoh-contoh dalam Alkitab yang ingin saya buktikan kepada saudara bahwa doa itu sangat berkuasa. Dan doa itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Doa itu menghancurkan semua tembok-tembok kemustahilan. Doa itu bagaikan kekuatan tsunami yang dapat merobohkan semua tembok-tembok kemustahilan. Doa membawa kita kepada kemenangan. Doa membawa kita kepada mujizat-mujizat yang nyata. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk melihat satu contoh di dalam 1 Samuel pasal 1 tentang Ibu Hana. Ya, ini menarik sekali untuk kita perhatikan, saudaraku. 1 Samuel pasal 1 ayat 5, lalu kita lompat ayat 12 dan kemudian ayat 20. Ya, 3 ayat kita baca. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Saudaraku, Ibu Hana ini tidak punya anak, saudaraku. Kenapa? Karena Tuhan menutup kandungannya. Rahimnya telah ditutup oleh Tuhan sehingga dia tidak mungkin untuk bisa menghasilkan keturunan. Tapi kita melihat, saudaraku, di dalam ayat yang ke-12 apa yang dilakukan oleh Ibu Hana ketika dia tahu bahwa dia tidak mungkin bisa punya anak. Lalu kemudian dikatakan ayat 12, ketika perempuan itu atau Ibu Hana ini terus menerus berdoa. Ya, tadi di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Ketika perempuan itu terus menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Ya, saudaraku, ketika dia melihat kondisinya yang tidak memungkinkan untuk bisa menghasilkan keturunan buat suaminya, dia datang kepada Tuhan. Dia tutup pintu kamarnya. Dia berdoa kepada Tuhan secara terus-menerus. Doa tidak berkeputusan. Lalu kemudian ayat yang ke-20, ini jawaban dari doa yang dinaikkan oleh Ibu Hana. Maka setahun kemudian, apa saudaraku? Maka setahun kemudian, mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Dari perempuan yang mandul, sekarang Tuhan membuka kandungannya. Dan Ibu Hana kemudian bisa menghasilkan keturunan. Bahkan keturunan yang dihasilkan oleh Ibu Hana bukan seorang anak biasa. Dia adalah seorang nabi yang dipersiapkan oleh Tuhan. Bahkan nabi ini yang mengurapi Daud menjadi raja atas Israel.
Dahsyat nggak saudaraku kekuatan doa itu? Karena itu saudaraku yang kasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara, jangan sekali-kali meremehkan yang namanya doa. Mungkin saudaraku yang terlibat di dalam doa, engkau tidak dikenal oleh orang karena engkau bersembunyi. Orang berdoa itu bersembunyi, saudaraku. Sebab kalau berdoa dengan cara berada di pasar, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, itu dikatakan oleh Tuhan tidak berkenan sama doa-doa yang seperti itu. Karena itu kalau engkau punya persoalan, engkau punya kebutuhan, Alkitab mengatakan, masuklah ke dalam kamarmu, kuncilah pintumu, berlututlah dan berdoalah kepada Tuhan. Dan doa itu harus terus-menerus sampai kita melihat mujizat-mujizat yang nyata itu terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Amin, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak contoh-contoh dalam Alkitab, saudaraku, termasuk Abraham dan Sarah. Dikatakan Abraham itu sudah sangat tua usianya. Tidak mungkin bisa punya keturunan. Demikian juga Sarah istrinya. Juga dia mandul, saudaraku. Ya, Tuhan juga menutup kandungan dari ibu Sarah, saudaraku. Karena dia sudah sangat tua dan juga sudah menopause, sudah masuk kepada masa menopause, saudaraku. Dan seorang yang bernama Abraham dan juga ibu Sarah ini pasti tidak punya anak secara medis, saudaraku. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan kemudian memberkati doa dari Abraham dan Sarah. Mereka adalah orang-orang yang berdoa kepada Tuhan dan mereka melihat mujizat-mujizat yang nyata. Jadi sekali lagi saya ingin mengajak saudara, jangan sekali-kali menyepelekan kuasa doa. Kalau saudara saudara kuat, cuma 30 menit saudara berdoa. Berdoalah 30 menit. Kalau saudara kuat, berlutut di bawah kaki Tuhan, berdoa selama 1 jam, lakukan 1 jam itu. Tuhan tidak pusing berapa lama engkau berlutut di kaki Tuhan. Yang penting engkau punya kerinduan yang dalam akan Tuhan. Itu buat Tuhan sangat menyenangkan hatinya. Suku bukan dikatakan oleh Injil Matius pasal yang ke-6 hal berdoa itu. Ya, salah satu ayat mengatakan Tuhan itu tidak tertarik dengan panjangnya kita berdoa atau lamanya waktu kita berdoa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tertarik dengan orang-orang yang datang kepadanya, mencari wajah Tuhan dengan sebuah kerinduan yang dalam, ingin menyenangkan hati Tuhan, ingin bersekutu, ingin intim dengan Tuhan. Itu yang Tuhan ingin kita lakukan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, iblis mau kita tidak berdoa, saudaraku. Kenapa? Karena dia tahu di dalam doa ada kuasa yang dahsyat. Itu sebabnya iblis tidak mau kita berdoa. Dia akan buat kita sibuk sehingga kita tidak punya waktu untuk berdoa. Dia membuat kita menjadi malas sehingga kita tidak suka berdoa. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, ayo kita mau bangkit dan kita mau berdiri di hadapan Tuhan. Lalu kemudian kita panjatkan doa kita di hadapan Tuhan. Ya saudaraku, kalau iblis saja tahu betapa dahsyatnya rahasia Tuhan itu, rahasia doa itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka seharusnya kita sebagai orang-orang percaya juga mengerti akan kuasa doa itu. Ya, di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, doa itu adalah intimacy dan relationship. Yang ketiga, saudaraku, apa yang Tuhan mau kita lakukan untuk melakukan kehendak Tuhan itu adalah mengucap syukur di dalam segala hal. Itu bagian ayat yang ke-18, 1 Tesalonika pasal yang ke-5. Dalam segala hal itu artinya dalam segala keadaan. Mau susah, mau senang, kita tetap mengucap syukur. Jangan pada waktu kita senang, happy, bersuka cita. Tapi ketika kita tidak lagi berada di situasi yang baik, kita ngomel, kita bersungut-sungut. Ya. Jadi baik atau tidak baik keadaan kita harus tetap belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Mudah? Tidak, saudaraku. Tetapi kita mau belajar sebab orang-orang yang tetap bersyukur adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Lawan kata bersyukur itu adalah bersungut-sungut, mengeluh, ngomel. Kerjaannya ngomel saja, kerjaannya bersungut-sungut, kerjaannya hanya bersungut-sungut kepada Tuhan. Ya, tapi Tuhan mau, saudaraku, kita harus mengucap syukur di dalam segala keadaan. Di situasi yang seperti sekarang ini, saudaraku, di mana kita belum bisa mengadakan ibadah di gereja bersama-sama. Kita tidak mungkin bisa melakukan perkumpulan karena ada sebuah kebijakan dari pemerintah. Tapi saat ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini ekonomi sedang lesu. Ya, dagangan mungkin tidak terlalu laris seperti
pada waktu-waktu yang lalu. Tetapi belajarlah mengucap syukur. Karena orang yang mengucap syukur dekat dengan anugerah dan pertolongan dari Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, saudaraku, di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-10. Kalau kita bersungut-sungut itu sangat berbahaya sekali. Ya, saya ingin memperlihatkan ayat ini kepada saudara. Dan ayat ini berkata seperti ini. 1 Korintus 10 ayat 10, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Saudara, hati-hati ya, bersungut-sungut itu ternyata mendukakan hati Tuhan. Dan Tuhan tidak berkenan. Orang-orang Israel bersungut-sungut, selalu bersungut-sungut. Tidak ada air, mereka bersungut-sungut. Ya, kepanasan mereka bersungut-sungut, kedinginan mereka bersungut-sungut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka lapar, mereka bersungut-sungut. Mereka pengen makan daging, mereka bersungut-sungut. Setiap saat mereka dipenuhi dengan persungut-sungutan di hadapan Tuhan. Lalu kemudian Allah memerintahkan malaikat maut untuk membinasakan orang-orang Israel itu. Saya berdoa supaya tidak di antara kita satupun yang dibinasakan oleh maut gara-gara hal yang sepele, kerjaan yang ngomel. Kasih tahu kanan kiri saudara, katakan begini, mulai hari ini jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, nanti dibinasakan malaikat maut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayo kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Kita naikkan satu pujian, saudaraku. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Kita pujikan pujian ini. Mari kita bersyukur karena ada banyak hal yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kita. Tuhan telah merancangkan semua yang baik dalam kehidupan kita. Dia mengerti apa yang kita perlukan. Dan kasih Tuhan itu sempurna, nyata di dalam kehidupan kita semuanya. Sama-sama kita tundukkan kepala. Kita pujikan pujian ini. Haleluya. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Sama-sama katakan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Sama-sama katakan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Lebih lagi katakan, banyak yang Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Katakan, rancangan indahmu, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna,
kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Sama-sama angkat tanganmu. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur, ku bersyukur. Sekali lagi semua berkata, ku bersyukur Tuhan. Saudaraku, Tuhan tidak memerintahkan kita untuk melakukan hal-hal yang sulit sehingga kita punya alasan untuk tidak melakukan kehendak Tuhan. Perintahnya itu tidak sulit, kata firman Tuhan. Perintahnya itu mudah. Persoalannya bukan sulit atau tidak perintah Tuhan itu untuk kita lakukan, tapi persoalannya mau atau tidak kita melakukan kehendak Tuhan itu. Dan kehendak Tuhan itu sangat sederhana sekali. Kita bisa kok bersuka cita, kita bisa kok berdoa, kita juga bisa kok mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan tidak perintahkan anak-anaknya untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan oleh kita. Sama seperti saya seorang ayah, saya tidak mungkin menyuruh anak saya yang usianya 10 tahun untuk memindahkan sepeda motor dari tempat ini pindah ke tempat sana. Tuhan ingin kita mengerjakan hal-hal yang sederhana. Sebab itu kita tidak punya alasan untuk tidak bisa melakukan kehendak Tuhan. Haleluya, haleluya. Hiarata karalama yarabasik yara. Yaralama yaralama karalama yarabasik yaralama ralama yaralama lama. Hiarata karalama sik yaralalama yaralama. Berkati umat-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Kami ingin dan kami rindu untuk terus melakukan kehendak-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa kehendak-Mu itu bukan sesuatu yang besar, sesuatu yang spektakuler, fantastis, tapi hal-hal yang sederhana. Kami mau bersuka cita senantiasa. Kami mau tetap berdoa. Kami mau tetap mengucap syukur di dalam segala hal. Karena itulah kehendak-Mu Tuhan untuk kami lakukan. Berkati umat-Mu. Kalau hari-hari ini ekonomi ini begitu sulit, tapi kami tetap yakin pada pemeliharaan Tuhan. Tuhan tahu, kata firman Allah, Engkau membutuhkan semua itu. Kita butuh pakaian, kita butuh makanan, kita butuh minuman. Bapa mengerti semua itu kita perlukan dalam hidup ini. Dan yakinlah, seperti yang ditulis dalam Filipi pasal 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kalau hari-hari ini ekonomimu sulit, berdoalah kepada Tuhan. Tetaplah bersuka cita. Dan belajarlah untuk mengucap syukur. Bahkan di dalam hal-hal yang sulit sekalipun. Percayalah, orang-orang yang tetap mengucap syukur di tengah keadaan yang sulit, di masa-masa yang sukar seperti sekarang ini. Sebenarnya engkau dan saya sudah dekat dengan pertolongan dan anugerah dari Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, sungguh hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Mindset kami diubahkan oleh Tuhan. Semua kehidupan kami yang salah diubahkan oleh Tuhan. Agar mata kami tetap tertuju kepada Kristus
yang telah memanggil kami dan sekalipun tidak pernah mengecewakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur untuk pemberitaan firman-Mu dalam urapan-Mu yang kudus. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai pengumuman untuk Sabtu yang akan datang, itu tanggal 2 Mei ya. Dan kita akan tetap mengadakan ibadah online karena sementara ini gereja masih belum bisa membuka pintunya karena ada kebijakan dari pemerintah di mana kita semuanya dilarang untuk berkumpul. Social distancing dan juga physical distancing yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya, sebab gereja adalah mitra dari pemerintah. Dan kita harus taat, kita harus melakukan apa yang menjadi kebijakan pemerintah ini. Oleh sebab itu, berdoalah di rumah, ya, tetap jaga kekudusan, tetap hidup dalam kebenaran dan takut akan Tuhan, tetap bersuka cita, terus berdoa, dan juga belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Jaga kesehatan, ya. Jangan lupa cuci tangan ketika saudara sudah melakukan aktivitas atau pada saat saudara keluar dari rumah, karena ada sesuatu yang saudara harus kerjakan di luar rumah. Pulang segera mandi dan bersihkan badan, ya. Dan ayo kita sama-sama menjadi orang-orang yang siap memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, pengumumannya itu saja. Dan untuk pelayan-pelayannya nanti saya share melalui grup WA. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayo kita tetap semangat di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Mari kita sama-sama mengakhiri ibadah kita dan kita menerima doa berkat. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Beriman saudaraku, katakan. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sesungguhnya Tuhan itu baik bagi setiap orang-orang yang mau melakukan kehendak Tuhan. Dan Tuhan berkenan atas setiap orang yang siap sedia untuk melakukan kehendak-Nya. Sebab itu berkati umat-Mu Tuhan. Tolong umat-Mu. Mereka semuanya tetap kuat di dalam Tuhan. Bahkan di tengah-tengah masa yang sukar seperti sekarang ini. Kami tidak sendirian. Ada Allah yang selalu menyertai kami. Bahkan Engkau berjanji Tuhan, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan Engkau. Dan sekali-kali aku tidak akan membiarkan Engkau. Jadi Engkau berjalan bukan sendirian. Tapi Tuhan yang menyertai kita, dahsyat dan ajaib. Dia yang menyediakan semua keperluan kehidupan kita semuanya. Karena Dia yang berjanji adalah Allah yang setia terhadap semua janji-janjinya. Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang sudah kami kerjakan sepanjang haleluya, jam ibadah ini Tuhan. Engkau memberkati mulai dari pujian. Engkau memberkati juga kami yang berdoa. Dan juga yang mendengarkan firman Allah. Dan sebentar kami akan pulang dan meninggalkan tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah berkat Allah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah Israel yang kudus. Kita naikkan syukur kepadamu Tuhan di dalam nama Yesus. Semua orang percaya yang diberkati Tuhan sama-sama dengan iman kita katakan amin. Puji Tuhan. Selamat pulang dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita ketemu lagi ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati. Amin.